Coba deh pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam, terus ngerasa sepi banget? Mungkin nggak ya? Tapi, gimana kalau ternyata di alam semesta yang super duper luas ini, kita ya beneran sendirian? Yuk kita dalemin salah satu misteri terbesar yang pernah ada. Sebuah pertanyaan yang dimulai dengan skala yang hampir nggak kebayang. Oke, coba lihat angka ini deh. 6 miliar. Dan ini bukan jumlah penduduk bumi ya. Ini perkiraan jumlah planet yang mirip banget sama bumi. Dan itu baru di galaksi kita doang. Bayangin, 6 miliar dunia yang mungkin punya air, atmosfer, dan suhu yang pas banget buat kehidupan. 6 miliar kesempatan. Nah, kalau ada sebanyak itu rumah potensial, harusnya kan galaksi kita ini ramenya bukan main. Kayak kota metropolitan kosmik, penuh sinyal, pesawat seliweran, peradaban super maju di mana-mana. Tapi, pas kita coba dengerin, isinya cuma sunyi, hening yang memekakkan telinga. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan simpel tapi sekaligus serem banget. Terus, pada kemana semua? Nah, keheningan inilah yang jadi masalahnya. Ini yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Sebuah kontradiksi besar antara probabilitas yang tinggi banget, tapi bukti yang nol besar. Inilah yang membawa kita ke bagian pertama penjelajahan kita, alam semesta yang sunyi. Gini deh, coba bayangin. Kehidupan itu, ya dia bikin berantakan dalam arti yang baik. Dia mengubah planet, lihat aja bumi kita, ijo royo-royo, kota-kotanya nyala terang di malam hari. Planet yang hidup itu harusnya kelihatan beda banget, menonjol gitu. Tapi pas teleskop-teleskop canggih kita ngintip ke sudut galaksi terjauh, yang kita lihat cuma, ya itu, kehampaan yang dingin dan sepi. Jadi, apa dong penjelasannya? Kok bisa sepi begini? Nah, ada satu teori yang jujur aja agak bikin merinding tapi juga menarik banget. Teori ini jadi tersangka utama di balik misteri hilangnya para alien. Yuk kita kenalan sama konsep intinya, penyaring hebat atau The Great Filter. Coba deh bayangin, penyaring hebat ini kayak tembok raksasa yang gak kelihatan di jalur evolusi. Ini bukan sekedar halangan biasa loh. Ini tuh kayak ujian akhir yang hampir mustahil buat dilewatin. Satu langkah evolusi yang saking susahnya, saking mustahilnya, sampai-sampai dia menyaring hampir semua kehidupan yang coba ngelewatinnya. Nah, analoginya bisa kita lihat di sini. Ini kayak saringan kosmik raksasa. Di langkah pertama, kita tuang miliaran planet yang punya potensi kehidupan. Tapi di langkah kedua, si penyaring hebat ini, saringannya, nangkep hampir semuanya. Nah, yang tersisa di langkah ketiga, yaitu tanda tanya besar. Ada nggak sih yang berhasil lolos? Dan yang lebih penting lagi, posisi kita di mana sekarang? Apa kita udah ngelewatin saringan itu? Atau jangan-jangan kita masih di dalamnya? Oke, jadi pertanyaannya, tembok ini sebenarnya ada di mana? Nah, buat nemuin jawabannya, kita mesti lihat lagi perjalanan panjang kehidupan dari awal. Perjalanan ini tuh bukan jalan lurus yang mulus, tapi lebih mirip lintasan halang rintang yang isinya lompatan-lompatan yang hampir mustahil. Coba perhatiin deh, lintasan rintang ini, tiap langkah ini aja udah kayak keajaiban sendiri. Mulai dari nemuin planet yang pas di tempat yang pas, sampai lompatan dari benda mati jadi sel hidup pertama yang sampai sekarang kita belum ngerti gimana caranya. Terus, evolusi jadi sel yang lebih kompleks, munculnya kecerdasan, dan akhirnya peradaban. Nah, penyaring hebat itu bisa jadi salah satu dari langkah-langkah ini. Bisa jadi munculnya kehidupan itu sendiri yang mustahil, atau mungkin kecerdasan kayak kita ini yang jadi filternya. Dan disinilah kita sampai di sebuah persimpangan jalan yang jujur bikin deg-degan. Sebuah pertanyaan yang bisa menentukan nasib kita sebagai spesies. Jadi, di mana letak penyaring hebat itu? Cuma ada dua kemungkinan, dan dua-duanya bakal mengubah cara kita melihat diri kita sendiri selamanya. Opsi pertama, penyaring hebat itu ada di masa lalu kita. Entah gimana caranya, kita ini anomali, kita berhasil lolos. Artinya, kita ini langka, istimewa, dan mungkin sendirian. Terus ada opsi kedua, yang jauh lebih kelam. Penyaring itu masih ada di depan kita, nungguin kita. Yuk kita coba bedah dua skenario ini lebih dalam. Soalnya jawabannya, entah kita yang pertama atau kita yang selanjutnya, itu bakal jadi penentu takdir kita. Oke, kita mulai dari skenario yang mungkin kedengarannya lebih optimis, tapi sekaligus juga sepi banget. Gimana kalau kita ternyata udah berhasil ngelewatin rintangan terbesar itu?
Kalau ini beneran terjadi, artinya kita ini kayak menang lotre kosmik dengan hadiah yang nggak ternilai. Munculnya kehidupan di bumi, atau evolusi otak kita yang super kompleks ini, mungkin itulah rintangan yang hampir nggak pernah ada yang bisa lewatin di tempat lain. Kita jadi yang pertama, pionirnya. Dan itu, ya bikin kita ngerasa istimewa banget, tapi di saat yang sama, juga kesepian banget di tengah alam semesta yang maha luas ini. Sekarang mari kita hadapi kemungkinan yang satunya, yang jauh lebih bikin merinding. Gimana kalau rintangan terbesarnya itu justru belum kita temui, masih nunggu di depan? Gimana kalau keheningan di luar sana itu bukan karena kehidupan itu langka, tapi karena nggak ada satupun peradaban yang selamat setelah melewati tahap tempat kita berada sekarang? Kalau memang ada peradaban lain sebelum kita, yang udah sampai sejauh ini bangun kota, pakai energi, menjelajah planetnya, terus tiba-tiba lenyap. Itu kan berarti ada sebuah pola kan? Semacam efek domino kosmik. Sebuah pola yang jangan-jangan lagi kita ulangi sekarang. Jadi, apa artinya ini buat kita? Cukup satu kata, bahaya. Artinya, kita mungkin lagi jalan lurus menuju takdir yang sama, yang udah musnahin semua peradaban cerdas sebelum kita. Sebuah filter yang nggak terhindarkan, yang mungkin kita sendiri yang ciptain, lagi nunggu di ujung jalan. Penyaring ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa dari luar angkasa, kayak asteroid raksasa nabrak, atau dari planet kita sendiri, misalnya letusan supervulkan. Tapi ada satu kemungkinan yang paling mengerikan. Filter itu adalah ciptaan kita sendiri. Mungkin ada semacam cacat bawaan di setiap spesies cerdas yang bikin mereka akhirnya hancur sendiri. Jadi terlalu serakah, ngabisin semua sumber daya, ngerusak planetnya sendiri sampai nggak bisa ditinggali lagi, jauh sebelum mereka sempat pergi ke bintang-bintang. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Mau filternya ada di masa lalu atau masa depan, keheningan di luar sana itu ngasih tahu kita sesuatu yang penting banget tentang rumah kita ini. Jadi, mau penyaring hebat itu ada di belakang atau di depan kita, kesimpulannya sebenarnya sama aja. Kalau kita memang yang pertama, artinya kehidupan di bumi ini jadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan alam semesta. Dan itu bikin kita jadi tak ternilai harganya. Sebaliknya, kalau kita memang lagi menuju kehancuran, artinya setiap detik yang kita punya sekarang jadi jauh lebih berharga buat kita jaga. Jadi, keheningan bintang-bintang itu bukan tanda kehampaan. Itu sebenarnya cermin yang maksa kita buat ngeliat betapa rapuh, langka, dan berharganya keberadaan kita di sini.